Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Insyaallah ta'ala fi hadha al-waqt al-mubarak sanaqra'u ma tabaqqa min darsina fi kitab Mabahith fi Ulum al-Quran. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Tarjamatul Quran. Kita akan membahas terjemah Al-Quran. Makna at-tarjamah. Makna dari terjemah. Wa tarjamatu tutlaqu ala ma'nayain. Dan terjemah itu disematkan atas dua makna. Awwaluhuma at-tarjamatu al-harfiyah. Yang pertama, terjemah al-harfiyah. Terjemah secara harfiyah atau secara kata per kata. Wa hiya naqlu alfadhin min lughatin ila nadhairiha min al-lughati al-ukhra bihaitsu yakunu an-nazmi aw yakunu an-nazmu muwafiqan lin-nazmi wa at-tartibu muwafiqan lit-tartib, yaitu memindahkan lafaz dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, ya, di mana nazamnya itu sama dengan nazam dari bahasa yang diterjemahkan, begitupun tertibnya. Jadi seperti kata dalam bahasa Arab yadhhabu Muhammadun, terus diterjemahkan sedang pergi Muhammad, atau dhahaba Muhammadun, telah pergi Muhammad. Nah, diterjemahkan kata per kata. Dan ini untuk menjaga keaslian makna atau maksud dari makna bahasa tersebut apabila menggunakan metodologi terjemah harfiah, maka itu merusak terjemah. Karena sebagaimana kita ketahui, apabila ada seseorang mengatakan kalimat yang cukup panjang dalam bahasa Inggris, kemudian kita menerjemahkan persis dengan susunannya, satu kata diterjemahkan, satu kata diterjemahkan, persis diterjemahkan dengan susunannya, maka akan merusak makna yang dimaksud dari bahasa Inggris tersebut. Begitupun di bahasa Arab, apabila diterjemahkan secara harfiah ke bahasa Indonesia. Tanihima, yang kedua, at-tarjamah at-tafsiriyah awil ma'nawiyah. Yang kedua ada terjemah tafsiriyah atau ma'nawiyah, terjemah tafsir atau ma'nawi. Ini akan dibahas satu persatu. Wa hiya bayanu ma'na al-kalami bi lughatin ukhra min ghairi taqyidin bi tartibi kalimatil asli aw mura'atin nazmi, yaitu menerjemahkan suatu kalimat dari bahasa ke bahasa yang lain tanpa terikat dengan susunan bahasa yang diterjemahkan. Baik. والذين على بصر باللغات يعرفون أن الترجمة الحرفية بالمعنى المذكور لا يمكن حصولها مع المحافظة على سياق الأصل والإحاطة بجميع معناها. Dan yang memahami kaidah-kaidah bahasa atau bahasa-bahasa mengetahui bahwasannya terjemah harfiah itu tidak mungkin dilakukan terjemah tersebut dengan menjaga makna dan melingkupi makna dari makna bahasa yang diterjemahkan, ya, sebagaimana yang tadi kami jelaskan. Fa inna khawasa kulli lughatin takhtalifu 'anil ukhra fi tartibi ajza'il jumlah, karena sesungguhnya kekhususan setiap bahasa berbeda dari bahasa yang lain dari susunan kalimatnya, seperti itu. Al-jumlah fi'liyah fi lughati al-arabiyyah tabda'u bil fi'l fal fa'il fil istifham wa ghairihi wal mudhaf muqaddam 'ala mudhaf ilaih. Dalam bahasa Arab, dalam jumlah fi'liyah itu dimulai dengan fi'il dan fa'il fil istifham wa ghairihi, dari kata tanya dan yang lainnya. Baik, ini dilewatkan karena pembahasan berkaitan dengan bahasa. Wal mudhaf muqaddam 'ala mudhaf ilaih. Dan juga mudhaf itu didahului atas mudhaf ilaih. Wal mausuf muqaddam 'ala sifah, dan yang disifati itu didahului atas sifat. Baik.
إلا إذا أريد الإضافة على وجه التشبيه مثلا ك كلجين الماء أو كان الكلام من إضافة الصفة إلى معمولها كعظيم الأمل وليس الشأن كذلك في سائر اللغات. Jadi dalam bahasa Arab itu yang disifati didahului atas sifat. Misalnya pena yang berwarna hijau. Pena yang berwarna hijau. Nah, harus begitu. Al-qalam al-akhdar. Jadi yang disifati dulu baru sifatnya. Nah, di sebagian bahasa enggak, sifatnya dulu baru yang disifati. Bismillah, kita lewati paragraf 1, paragraf kedua. Kemudian hukmu at-tarjamah al-harfiyah. Nah, kita akan masuk ke pembahasan satu persatu terjemah harfiyah, terjemah ma'nawiyah, dan at-tarjamah at-tafsiriyah. Hukmu at-tarjamah al-harfiyah, hukum terjemah harfiyah terhadap Al-Quran. ولهذا لا يجد المرء أدنى شبهة في حرمة ترجمة القرآن ترجمة حرفية. Karena tidak ada keraguan bagi siapapun bahwa terjemah Quran secara harfiah atau kata per kata itu diharamkan. Al-Quran kalamullah al-munazzal ala rasulih al-mu'jiz bi alfadhihi wa ma'anihi al-muta'abbad bi tilawatihi wa la yaqul ahadun minan nas innal kalimah min al-Quran idza ترجمت يقال فيها إنها كلام الله فإن الله لم يتكلم إلا بما نتلوه بالعربية. Dan tidak ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran kalau diterjemahkan mengatakan bahwasanya ini adalah Al-Quran. Seperti inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Nah, terjemahnya itu maka tidak ada satupun yang mengatakan bahwasan itu adalah Al-Quran, tapi itu adalah terjemah dari Al-Quran. Wala yata'atta al-i'jaz bir-tarjamah li'anna al-i'jaz khas bima unzila bil-lugha al-arabiyyah walladhi yata'abbadu bi tilawatihi wa dhalika al-Quran al-arabi al-mubin bi alfadhihi wa hurufihi wa tartibi kalimatihi. Fatarjamatu al-Quran al-harfi 'ala hadha mahma kana al-mutarjim 'ala dirayatin bil-lughat wa asalibiha wa tarakibiha tukhrijul Quran an ay yakuna Quran. Maka terjemah Quran secara harfiah dengan hal ini, bagaimanapun keahlian mutarjim yang menerjemahkan dengan bahasa dan juga susunannya, maka dia pasti melakukan Al-Quran dari disebut dengan Al-Quran. Seperti itu. Jadi intinya terjemah harfiah dari Al-Quran ke bahasa lain itu haram karena bisa merusak makna, di mana terjemah harfiah bukan Al-Quran saja itu bisa merusak maknanya. Kemudian juga di sini dijelaskan bahwasanya Al-Quran disebut Al-Quran itu adalah yang tidak diterjemahkan, dan tidak ada satupun dari ulama mengatakan ketika ada terjemah Quran secara harfiah dikatakan itu adalah Al-Quran. Bahkan terjemah ma'nawiyah tafsiriyah pun secara makna atau secara tafsir pun tidak ada mengatakan bahwasanya itu adalah Al-Quran. Karena mukjizat Al-Quran itu ada pada lafaz yang menggunakan bahasa Arab. Dan itu difahami oleh orang-orang yang sudah mempelajari bahasa Arab, mempelajari makna-makna Al-Quran. Kemudian at-tarjamah al-ma'nawiyah. Al-Quran al-Karim wa kadza kullu kalam Arabi baligh lahu ma'anin asliyatin wa ma'anin thanawiyah. Sekarang terjemah thanawiyah. Al-Quran al-Karim adalah setiap kalam orang-orang Arab yang baligh, yang memiliki kemampuan atau memiliki makna yang mengena untuk sampai kepada orang mendengarnya. Lahu ma'anin asliyah, memiliki makna asli, dan makna thanawiyah, makna turunan. Nah, terjemah ma'nawiyah kita bahas. Wal murad bil ma'ani al-asliyati al-ma'ani allati yastawi fi fahmiha kullu man arafa madlulat al-alfaz al-mufradah wa arafa wujuha tarakibiha ma'rifatan ijmaliyah. Makna asliyah yang sama
dalam memahaminya setiap orang yang mengetahui madlulatil alfaz yang ditujukan oleh lafaz al-mufradah yang satu, dan juga mengetahui wujuh sisi-sisi dari susunannya ma'rifatan ijmaliyah. Nah, jadi makna asli adalah sesuatu yang diketahui oleh seseorang yang memahami apa yang dimaksud dari lafaz mufrad dan juga mengetahui sisi-sisi susunannya ma'rifatan ijmaliyah. Itu di garis bawah, yaitu pengetahuan secara umum. Jadi misalnya ada orang Arab yang itu tidak belajar bahasa Arab secara mendalam, misalnya tidak belajar nahwu, tidak belajar sharh, tidak belajar balaghah, ma'ani, dia membaca Al-Qur'an. Nah, maka ia mengetahui hanya makna aslinya saja, tidak mengetahui makna tsanawi. Makna tsanawi perlu diketahui dengan mempelajari ilmu balaghah, kemudian ilmu nahwu seperti nakirah, ma'rifah, kemudian juga mengetahui majaz dan seterusnya. Baik. Wal murad bil ma'ani ats-tsanawiyah, dan yang dimaksud dengan ma'ani tsanawiyah adalah khawasun nazm allati yartafi'u biha sya'nul kalam, yaitu kekhususan susunan yang naik dengannya sya'nul kalam, ke makna kalam. Wa bihadza kana al-Qur'an mu'jizan. Dengan inilah Al-Qur'an itu disebut mu'jiz. Baik. Jadi kekhususan dari susunan Al-Quran yang naik dari susunan aslinya seperti begini. Kalau Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, sungguhnya kalau makna aslinya Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahim, 'ala di atas, al-'arsy, istawa, ia istawa di sini maknanya banyak. Nah, maka kalau menerjemahkan secara asli, maka istawa itu terjemahnya banyak, ya. Bisa duduk, bisa menguasai, bisa juga qahara, ya, menguasai. Nah, maka ketika maknanya adalah makna al-asli, itu والمراد بالمعاني الثانوية خواص النظم التي يرتفع بها شأن الكلام وبها كان القرآن معجزا. Kemudian setelah makna asli diterangkan, wal murad bil ma'ani tsanawiyah, dan yang dimaksud dengan makna turunan itu adalah khawasun nazm, yaitu nazam-nazam yang khusus atau susunan Al-Qur'an yang khusus, yang allati yartafi'u biha sya'nul kalam, yang dengannya meningkatkan makna dari kalam. Wa biha kana al-Qur'anu mu'jizan, dan dengannya Al-Qur'an itu difahami sebagai mu'jizat. Fal ma'na al-asli di ba'd al-ayat qad yuwafiqu fihi manthur al-kalam al-arab aw manzumihi wa la tamassu هذه الموافقة إعجاز القرآن فإن إعجازه ببديع نظمه وروعة بيانه أي بالمعنى الثانوي. Maka makna asli itu terhadap sebagian ayat Al-Quran terkadang sama dengan yang tersebar dari kalam-kalam orang-orang Arab dan juga sunannya. ولا تمس هذه الموافقة إعجاز القرآن, dan persamaan ini tidak bisa disebut dengan i'jaz Al-Quran. Fa inna i'jazahu bi badi'i nazmihi wa raw'ati bayanihi. Sesungguhnya i'jaz itu adalah dengan ketinggian susunannya dan juga keterangannya. Ai bil ma'na ats-tsanawi, dengan makna ats-tsanawi. Jadi yang terkandung di dalamnya mukjizat adalah makna ats-tsanawi. Baik. Sekarang hukum at-tarjamah al-ma'nawiyah.
hukum terjemah secara maknawi. Tadi kita sudah mengetahui bahwasanya terjemah ada dua, yang maknawinya ada yang asli, ada yang tsanawi. Nah, akan dibahas dulu wa tarjamatu ma'anil Qur'an ats-tsanawi amrun ghairu maisur. Terjemah makna Al-Qur'an ats-tsanawi yang turunan itu adalah perkara yang tidak mudah. Idz annahu la tujadu lughatun tuwafiqu lughatal arabiyyah fi dalalati alfadhiha. Karena tidak didapatkan dalam tidak didapatkan suatu bahasa yang sama dengan bahasa Arab fi dalalati alfadhiha dalam makna lafaz-lafaznya ala hadhihi al-ma'ani al-musamma 'inda ulama'il bayan khawas at-tarakib, atas nama makna-makna yang disebutkan oleh ulama bayan dengan khususan susunan. Wa dzalika ma la yasulu 'ala ahadin iddi'ahu, dan ini adalah apa-apa yang tidak mudah atas seorang pun untuk mengakui atau mengaku bahwa ia sanggup menerjemahkan ma'ani ats-tsanawi dari Al-Quran. Wa huwa ma yaqsudu az-Zamakhsyari min ibaratihi sabiqah. Ini apalah yang dimaksud oleh Imam Zamakhsyari dalam perkataan yang lalu. Fawujuhul balaghatil Qur'aniyah fil lafz aw tarkib, maka adalah sisi-sisi balaghah dari Al-Quran dalam lafaz dan susunannya, tankiran wa ta'rifan aw taqdiman wa ta'khiran, dalam nakirahnya, ma'rifatnya, atau takdimnya atau ta'khirnya, atau dzikran wa hadfan ila ghairi dzalika mimma tasamat bihi lughatul Quran. Ini adalah yang meninggikan atau yang bisa diketahui tingginya bahasa Al-Quran. Wa kana lahu waq'uhu fin nufus, dan ini mempunyai dampak atau pengaruh yang besar pada jiwa. Baik. Intinya terjemah ma'ani ats-tsanawiyah itu hal yang tidak mudah, karena susunan bahasa Arab, terus kemudian sastra dalam bahasa Arab itu tidak ada di dalam bahasa lain. Dan ini disebut dengan khawas at-tarakib, khususan susunan Al-Quran, seperti nakirah, ma'rifah, terus kemudian takdim, ta'khir, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam Al-Quran ada lafaz iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami menyembah. Aslinya na'budu iyyaka, kalau secara mudah kami menyembahmu. Nah, ketika dikedepankan iyyaka na'budu, maka terjemahnya hanya kepadamu. Nah, ini tidak ada di dalam bahasa selain bahasa Arab. Ketika sesuatu didahulukan lafaz iyyaka, maka bermakna hanya. Baik. Au dzikran wa hadfan, seperti disebutkan atau tidak disebutkan. Baik. Ini dalam bahasa Arab. Kemudian ammal ma'ani al-asliyah fahiya allati yumkinu naqlaha ila lughatin ukhra. Adapun makna asli itu yang mungkin itu diterjemahkan kepada bahasa yang lain. Baik. Lanjut ke paragraf yang selanjutnya. Wa ma'a hadza, walaupun seperti ini, fa inna tarjamata al-ma'ani al-asliyah, terjemah asliyah itu la takhlu min fasadin, itu tidak akan bisa lepas dari terjemah yang rusak. Fa inna lafzal wahida fil Qur'an qad yakunu lahu ma'nayan aw ma'anin tahtamiluha al-ayah fa yadha'u al-mutarjim lafzan yadullu ala ma'nan wahidin haitsu la yajidu lafzan yushakilu al-lafz al-arabi fi ihtimali tilka al-ma'ani al-muta'addidah. Terjemah ma'ani asli pun sulit, karena dalam bahasa Arab satu kata itu memiliki banyak makna. Satu kata memiliki banyak makna. Maka penerjemah hanya bisa mampu mengambil satu makna dari lafaz tersebut yang ada di dalam Al-Quran. Maka menjadi rusak maknanya. وقد يستعمل القرآن لفظ في معنى مجازي فيأتي المترجم لفظ يرادف اللفظ العربي في معناه الحقيقي ولهذا نحوه وقعت أخطاء كثيرة فيما ترجم لمعاني القرآن. Nah, terkadang dipakai lafaz Al-Quran dalam makna majazi. Nah, kemudian penerjemah memakai makna hakiki. Nah, maka terjadi kerusakan dalam makna
terjemah Al-Quran. Contohnya yadullah fawqa aydihim. Nah, di sini makna aslinya tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, ini majaz, kemudian diterjemahkan dengan makna hakiki. Karena makna yang majaz ini maksudnya itu adalah quwwatullah, artinya kekuatan Allah Subhanahu wa taala atau qudratullah. Qudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian at-tarjamah at-tafsiriyah. Selanjutnya terjemah tafsiriyah. Nah, ini terjemah tafsiriyah. Wa yahiqqu lana an naqula inna ulama al-Islam idza qamu bi tafsir al-Qur'an yatawakha fihi ada al-ma'na al-qarib al-maysuraji. Sesungguhnya ulama Islam apabila menafsir Al-Qur'an itu memperhatikan makna yang dekat, yang mudah, kemudian menerjemahkannya, thumma yutarjimu hadha tafsir bi amanatin wa bara'ah. Setelah ditafsirkan baru diterjemahkan dengan amanah. Fa inna hadza yuqalu fihi maka ini disebut dengan terjemah tafsir Al-Qur'an atau terjemah tafsiriyah. Bimakna syarhul kalam wa bayani ma'anihi bilughatin ukhra. Maknanya adalah menjelaskan kalam dan maknanya dengan bahasa yang lain. Wala ba'sa bidzalik فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام إلى البشرية كافة على الاختلاف أجناسها أو ألوانها. Intinya terjemah tafsiriyah itu boleh karena Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah Islam kepada semua manusia. Maka sebagaimana hadis wa kana an-nabiyyu, dan ada nabi, seorang nabi sebelum Nabi Muhammad, yub'atsu ila qaumi khassatan, diutus kepada kaumnya saja. Wa bu'itsu ila an-nasi kafatan, aku diutus kepada semua manusia. Wa syartu luzumi risalah al-balagh, dan syarat risalah adalah penyampaian. Wal Qur'an alladhi nazala bi lughatil Arab sara iblaghu lil ummati al-arabiyyah mulzaman laha. Walakin sairul umma allati la tahsun arabiyyah aw la ta'rifuha yatawaqqaf iblaghuha ad-da'wa ala tarjamatiha bilisaniha. Nah, hadis tadi mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW diutus kepada semua umat manusia. Dan syarat sampainya maksud dari pengutusan Nabi Muhammad SAW itu disampaikan Al-Quran. Maka penyampaian Al-Quran dengan bahasa Arab itu tentu sebuah keharusan kepada orang-orang yang memahami Al-Quran untuk menyampaikannya kepada orang-orang Arab. Dan umat yang lain pun harus sampai kepada mereka dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka dakwah ini itu bisa terhenti kalau tidak diterjemahkan kepada bahasa yang lain. Nah, karenanya penerjemahan Al-Quran dengan terjemah tafsiriyah, yaitu seseorang yang memahami Al-Quran, menafsirkannya, menerangkannya. Nah, kemudian keterangannya ini diterjemahkan ke bahasa yang lain. Karenanya, ikhwah al-izzah, saudara-saudaraku yang kami muliakan, Quran terjemah ya yang ada di samping satu halaman Al-Quran itu disebut dengan terjemah tafsiriyah. Nah, adapun ada terjemah perkata. Nah, itu terjemah perkata ada di bawah setiap kata dari lafaz Al-Quran. Nah, itu tidak boleh terjemah kata yang ada dalam satu ayat Al-Quran, kemudian disatukan begitu saja, berurut, tidak boleh. Nah, terjemah kata itu ada untuk melatih kita bisa memahami, bisa tahu makna-makna perkata. Tapi tidak boleh disatukan secara tersusun, kemudian mengeluarkan makna yang dimaksud ayat ini adalah dari susunan terjemah kata tersebut, tidak boleh. Yang boleh diambil makna atau maksud dari ayat tersebut adalah dengan membaca yang di samping, ya, terjemah tafsiriyah. Jadi sudah jadi dalam satu terjemah satu ayat. Itu adalah terjemah tafsiriyah yang bisa dilihat oleh para hadirin. Kemudian juga terjemah tafsiriyah tentu di tafsir yang dikarang oleh para ulama Indonesia seperti tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Misbah,
dan itu terjemah dari tafsir yang diterangkan secara panjang. Baik. Kemudian selanjutnya kita tutup dengan paragraf selanjutnya ya. Kita lewatkan paragraf setelahnya dan kita langsung membahas al-qira'ah fi shalah bi ghairi al-arabiyyah. Itu membaca Al-Qur'an dalam salat dengan lafaz selain bahasa Arab. Yakhtalifu ulama fil qira'ah fi shalati bi ghairi al-arabiyyah ila madhhabain. Para ulama berbeda pendapat tentang membaca Al-Qur'an dalam salat dengan terjemahnya. Yang pertama adalah al-jawaz mutlaqan atau 'inda al-'ajz 'anil natqi bil arabiyyah. Yang pertama adalah boleh secara mutlak. Ya, entah orang itu bisa bahasa apa dalam keadaan tidak bisa baca atau enggak. Atau 'inda al-'ajzi 'anil nutqi bil arabiyyah, atau ketika tidak mampu mengucapkan kata dalam bahasa Arab. Dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Taib. Pendapat Imam Abu Hanifah. Wa thanihima, pendapat yang kedua adalah anna dzalika mahdhur was-salatu bi hadhihi al-qira'ah ghairu sahihah. Itu pendapat yang kedua, tidak memperbolehkan membaca terjemahan Al-Qur'an dalam salat. Kenapa? Karena menurut mereka bahwasanya ketika membaca dengan terjemah Al-Qur'an, maka itu bukan membaca Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an terjemah bukan mukjizat. Dan ini pendapat yang pertama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Alhamdulillah, nakhtatim bihadzal qadar. Semoga bisa kita ambil ilmu dari pembahasan ini bahwasanya terjemah Al-Qur'an ada terjemah harfiah, terjemah ma'nawiyah, dan at-tafsiriyah. Yang diperbolehkan adalah terjemah tafsiriyah. Terjemah harfiah tidak perbolehkan karena bahkan terjemah harfiah untuk penerjemahan bahasa lain ke bahasa lainnya itu bisa merusak makna, apalagi dengan Al-Qur'an. Adapun terjemah ma'nawiyah itu tidak sangat sulit karena tidak diperbolehkan juga, karena terjemah ma'nawiyah ada dua, yaitu yang asli, makna asli, dan juga makna ats-tsanawi. Makna ats-tsanawi tentu tidak bisa sangat sulit karena di situ berkaitan dengan kekhususan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab tadi dijelaskan bahwasanya ada takdim ta'khir. Contohnya iyyaka na'budu, kepadamulah kami hanya menyembah. Nah, itu disebabkan karena lafaznya itu biasanya na'budu iyyaka atau na'buduka, dikedepankan iyyaka na'budu, maka di situ hanya kepadamu. Makna hanya itu karena dikedepankan kata iyyaka. Nah, ini makna tsanawi. Adapun makna asli juga sulit dan bisa menimbulkan kerusakan dalam makna, karena dalam Al-Qur'an makna satu lafaz itu banyak ya. Ketika seorang yang menerjemahkan Al-Qur'an mengambil satu saja, maka terjadi kesalahan dalam penerjemahan. Sedangkan Al-Qur'an itu banyak kata-katanya yang mengandung banyak makna. Nah, yang diperbolehkan adalah at-tarjamah at-tafsiriyah, di mana seorang yang ahli dalam nafsir Al-Qur'an itu membaca Al-Qur'an, kemudian dia mengatakan yang aku fahami dari ayat tersebut adalah 1, 2, 3, terus kemudian keterangannya tersebut diterjemahkan ke bahasa yang lain. Kemudian kita juga membahas pada hari ini tentang hukum membaca Al-Qur'an dengan selain bahasa Arab. Nah, pendapat yang kita pegang adalah pendapat jumhur, kebanyakan para ulama, yaitu tidak diperbolehkan karena ketika diterjemahkan maka itu tidak disebut dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah, nakhtatim bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.